Takemichi kini dalam keadaan terdesak. Kisakideta mendodorkan pistol ke arahnya sambil berkata, "Mengecewakan. Selamat tinggal, pahlawanku." Pistol telah menempel di kepala Takemichi. Tiba-tiba, bang! Lampu di ruangan itu pun mati. Terdengar suara sosok yang bergerak di dalam kegelapan. Orang-orang yang di dalam ruangan pun kebingungan. Ada apa ini? Nyalakan lampunya. Siapa itu? Sosok itu pun menghampiri Takemichi dan berkata, "Aku akan membawamu. Tetap diam." "Hah?" jawab Takemichi sambil kebingungan. "Di mana ini?" Takemichi nampaknya kebingungan. Kenapa tiba-tiba bisa berada di sini? Au, sial. Luka yang diderita Takemichi masih meninggalkan rasa sakit. Benar, aku pingsan karena rasa sakit. Aku memberikanmu pertolongan pertama. Hah? Takemichi pun menoleh ke arah suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari orang yang menyelamatkannya. Sepertinya Takemichi mengenali orang tersebut. Awalnya Takemichi mengira orang itu adalah Baji. Tapi saat orang itu mulai menoleh perlahan-lahan ke arah Takemichi, Takemichi sadar bahwa orang itu bukanlah Baji, melainkan Kazutora. Takemichi terkejut melihat sosok Kazutora. Dia pun sadar bahwa di masa ini Kazutora telah terbebas dari penjara. "Sudah lama ya?" kata Takemichi kepada Kazutora. Tapi bukannya malah menjawab perkataan Takemichi, Kazutora justru memukul Takemichi. Takemichi kebingungan dengan sikap Kazutora. Saat Takemichi berusaha untuk mengajak bicara Kazutora, dia malah melanjutkan pukulan demi pukulan ke arah Takemichi, termasuk tendangan juga, hingga Takemichi terkapar di tanah. Kemudian Kazutora pun berkata kepada Takemichi, "Baru-baru ini aku melihat beberapa orang menghajar seorang wanita di jalan. Sama seperti ini. Ketika aku mencoba menghentikan mereka, orang-orang yang menghajar wanita itu adalah anggota Toman." Takemichi terkejut dengan perkataan Kazutora. "Sejak kapan Toman menjadi organisasi pengajar perempuan?" "Aku tidak peduli denganmu. Aku ingin..." Sambil meneteskan sedikit air mata, Kazutora pun berkata bahwa ingin menyelamatkan Chifuyu. Takemichi hanya bisa terdiam mendengar perkataan Kazutora. Cerita mundur di mana Kazutora baru saja dibebaskan dari penjara. Nampak mobil berhenti di depannya, dan sepertinya Kazutora mengenali siapa yang membawa mobil tersebut. Ternyata yang membawa mobil tersebut adalah Chifuyu. "Oi, lama tidak bertemu, Kazutora kun. Butuh tumpangan?" Kazutora pun diberi tumpangan oleh Chifuyu. Dan di sela-sela perjalanan, Chifuyu mulai melakukan perbincangan dan menceritakan keadaan Toman yang sekarang. Toman mulai memburuk. Mereka menjadi grup kriminal yang bahkan tidak bisa disentuh polisi. Ayo kita kembalikan Toman seperti dulu. Nampaknya Chifuyu ingin mengajak Kazutora kerjasama untuk mengembalikan Toman agar seperti dulu. Cerita pun kembali ke masa kini. Dan Kazutora pun berkata kepada Takemichi, "Dia bertarung sendirian selama bertahun-tahun. Dan kau, apa yang selama ini kau lakukan?" Mendengar perkataan itu, Takemichi mulai bercermin kepada dirinya sendiri. Dia sadar bahwa saat ini dia dalam kondisi terburuk. Bahkan Chifuyu pun tidak bisa mengandalkannya. Toman menjadi lebih besar dan melakukan kesalahan. Dan kau melayani Kisaki seperti salah satu pembantu. Satu-satunya harapan terakhir adalah Draken. Tapi dia berakhir dengan hukuman mati. Dan tidak ada yang tahu di mana Maiki berada. Hei Takemichi, kemana Toman akan pergi? Dulu Maiki pernah bilang
Dia ingin membuat era baru preman kan? Seperti yang dia bilang, Toman menjadi geng yang besar. Narkoba, prostitusi, kasino, dan peminjaman uang ilegal. Toman melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan hingga tumbuh begitu besar. Tapi inikah era baru yang Mikey ingin ciptakan? Takemichi tidak bisa menjawab apa-apa terhadap perkataan Kazutora. Inikah Toman yang ingin Baji lindungi? Takemichi pun teringat kembali perkataan Mikey ketika menceritakan cita-citanya kepada Takemichi. Aku ingin membuat era baru preman. Begitu pula dengan Kazutora yang teringat dengan perkataan Baji dulu. Memberikan segenap jiwa untuk satu sama lain. Itulah tim yang aku inginkan. Kazutora pun melanjutkan perkataannya kepada Takemichi. Dulu mereka tidak ingin Toman berakhir seperti ini. Benarkan Takemichi? Ya, ini semua salah, jawab Takemichi di dalam hati sambil bergelinang air mata. Sambil menangis, Takemichi pun mulai berteriak dengan segenap tenaga. Toman yang kucintai sama sekali bukan seperti ini. Dia selalu bersinar. Ya, ayo rebut kembali Toman kita, jawab Kazutora dalam menanggapi perkataan Takemichi.